Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Anak-anakku yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Piye kabare? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, perkenalkan, nama Bapak Wildan Badruz Zaman. Salam kenal dan salam silaturahim di antara kita bersama-sama. Anak-anakku, untuk saat ini mungkin kita belum bisa bertemu. Untuk saat ini kita belum bisa silaturahim. Kenapa? Karena negeri kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya satu wabah yang disebut dengan wabah COVID-19. Kita berdoa bersama-sama, nak. Mudah-mudahan wabah ini segera pergi dari negeri kita tercinta Indonesia dan kita segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan satu materi yang sudah Bapak share di Google Classroom, yaitu materi fikih maupun materi usul fikih. Anak-anakku yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu fikih sekarang? Berbicara tentang fikih, nah, fikih itu sangat penting sekali di dalam kita beragama. Tanpa adanya fikih, kita akan bingung di dalam kita beragama. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun, orang-orang yang mengurusi jenazah kita itu juga perlu yang namanya fikih. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa itu fikih sekarang? Fikih merupakan ilmu yang membahas tentang persoalan hukum, baik secara pribadi, masyarakat, maupun berhubungan manusia dengan Tuhannya. Misalnya adalah bagaimana hukum tentang sholat, bagaimana hukum tentang wudhu, bagaimana orang-orang yang ketika melakukan sholat dalam perjalanan. Nah, ini semua dibahas di dalam fikih namanya. Anak-anakku yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya fikih dengan usul fikih sekarang? Kalau usul fikih itu adalah metode. Maksudnya apa? Yaitu metode yang dipakai oleh para ulama di dalam menggali persoalan hukum yang ada di Al-Quran dan yang ada di hadis. Hasil dari penggalian hukum ini itu namanya adalah fikih. Jadi fikih itu adalah produknya. Usahanya dari mana? Usahanya dari usul fikih, dari para ulama menggali dari Quran hadis, nanti hasilnya itu adalah fikih. Jadi fikih itu adalah produk yang sudah jadi dari usul fikih. Anak-anak yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara fikih, nah, itu pasti kita akan berbicara tentang perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Iya, karena proses penggalian fikih itu beda-beda. Proses penggalian usul fikih dari para ulama itu berbeda-beda. Contoh sekarang supaya kamu lebih paham. Misalnya Al-Quran mengatakan wamsahu biru'usikum, basuhlah kepalamu. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud basuhlah kepala itu pahyendi sekarang. Nah, Imam Syafi'i itu mengartikan wamsahu biru'usikum itu adalah sebagian kepala, sehingga yang terpenting itu adalah kena rambut, walaupun 1, 2, 3 helai, yang penting kena rambut itu sah, kata Imam Syafi'i. Berbeda lagi dengan kata Imam Maliki atau Imam Hambali, mengartikan wamsahu biru'usikum itu adalah seluruh, sehingga yang dibasuh itu adalah seluruh kepala itu, kata Imam Maliki dan Imam Hambali. Maka ini berbeda pendapat. Perbedaan pendapat di antara para ulama itu juga mempunyai dasar yang berbeda-beda. Contoh yang lain lagi supaya kamu lebih paham. Misalnya Al-Quran mengatakan aula mastumun nisa itu, bersentuhan kepada laki-laki dan perempuan itu kira-kira membatalkan wudhu atau tidak? Imam Syafi'i, mazhab terbesar kita, itu mengatakan bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, nafsu atau tidak, kata Mbah Syafi'i itu ya batal. Berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi itu mengatakan
bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu, kata Imam Hanafi, baik itu dengan nafsu atau tidak. Dasarnya apa Mbah Hanafi itu? Jadi Mbah Hanafi itu mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika wudhu, setelah itu dia mencium kening istrinya, yaitu Aisyah. Riwayat yang lain juga mengatakan suatu ketika Rasulullah sedang tahajud, karena nggak ada lampu pada saat itu, Aisyah mencarinya. Ternyata Aisyah itu megang-megang kaki Nabi ketika Nabi itu masih sujud pada saat itu. Nah, dari dasar ini kata Mbah Hanafi, bersentuhan laki-laki dan perempuan yang sudah wudhu, baik dengan nafsu atau tidak, itu tidak batal. Berbeda dengan Imam Maliki ataupun Imam Hambali, dia mengatakan bahwa bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudhu kecuali ada nafsu dan ada gren di situ. Misalnya kamu suka sama seseorang, ya toh, setelah wudhu kamu ada megang tangannya. Lah ini ada nafsu di situ dan ini membatalkan wudhu, kata Imam Maliki. Lah ini perbedaan pendapat di antara para ulama dan inilah yang namanya fikih, anak-anakku yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat ulama-ulama dulu itu, Masya Allah, walaupun mereka berbeda pendapat, mereka saling menghormati. Imam Hanafi itu kan mempunyai murid yang namanya Imam Maliki. Maliki mempunyai murid yang namanya Imam Syafi'i. Syafi'i mempunyai murid yang namanya Imam Hambali. Walaupun mereka guru dan murid, tapi mereka saling menghormati. Buktinya apa Pak? Misal, Imam Asy-Syafi'i itu kalau subuh dia ada kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Suatu ketika Imam Syafi'i itu main ke kampung halaman gurunya Imam Malik yang tidak memakai kunut. Imam Syafi'i itu menjadi imam itu. Murid-murid Imam Syafi'i mengatakan, yang menang ijtihad kita. Guru kita pasti akan kunut di tengah-tengah komunitas orang-orang yang tidak memakai kunut. Masya Allah, Imam Syafi'i, Sami Allahu liman hamidah, tidak memakai kunut, menghormati orang-orang yang tidak memakai kunut. Imam Hambali itu yang kunutnya hanya nazilah, hanya ketika mendapatkan musibah saja, ya toh. Suatu ketika dia main di kampung halaman gurunya yang bernama Imam Asy-Syafi'i yang memakai kunut. Imam Hambali disuruh jadi imam. Murid-murid Imam Hambali mengatakan, yang menang ijtihad kita, guru kita pasti akan kunut di tengah-tengah komunitas orang-orang yang tidak memakai kunut. Masya Allah, Imam Hambali, Sami Allahu liman hamidah, dia mengangkat tangannya dengan Allahumma hdina fi man hadait. Anak-anakku yang saya bilang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama dulu itu hafal Quran, ahli hadis, paham usul fikih, mereka saling menghormati. Sedangkan kita apal Quran wae ora, hadis wae ora, usul wae ora, kok do geger. Kuwi jenengane PEKOK, pekok berarti. Anak-anakku yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang namanya fikih. Jadi fikih itu adalah produk dari usul fikih. Yang namanya usul fikih itu adalah metode yang dilakukan para ulama di dalam menggali hukum dari Al-Quran dan hadis sehingga menghasilkan satu produk yang namanya adalah fikih. Maka produk fikih itu berbeda-beda. Kenapa? Karena penggaliannya juga berbeda-beda. Anak-anakku yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit materi dari Pak Wildan tentang fikih maupun usul fikih. Mudah-mudahan manfaat wahai anak-anakku. Pak Wildan hanya pesan bahwa di balik perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai, karena pastinya semuanya itu ada dasarnya masing-masing. Selamat belajar anak-anakku, selamat mencari ilmu walaupun kamu di rumah. Salam cinta dan salam rindu Pak Wildan kepada bapak ibu kamu di rumah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.